Kisah orang kudus hari ini, tanggal 11 Juli, adalah Santo Benedictus. Halo teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga ya, hidupin loncengnya. Selamat menonton channel Pak Aman. Dadah! Santo Benedictus adalah pendiri Ordo Benediktin. Ia dilahirkan pada tahun 480. Dalam keluarga bangsawan Itali dari Nursia yang kaya raya. Menurut tradisi, ia adalah saudara kembar dari Santa Scholastica. Hidupnya penuh dengan petualangan dan perbuatan-perbuatan hebat. Semasa kanak-kanak, ia dikirim ke Roma untuk belajar di sekolah rakyat. Tumbuh dewasa sebagai seorang pemuda, Benedictus merasa muak dengan gaya hidup korupsi para kafir di Roma. Benedictus meninggalkan kota Roma dan mencari suatu tempat terasing di mana ia dapat menyendiri bersama Tuhan. Atas petunjuk Santo Romanus, Benedictus dapat menemukan tempat yang tepat, yaitu sebuah gua di Gunung Subiaco. Benedictus mengasingkan diri selama 3 tahun dalam gua tersebut. Setan seringkali membujuknya untuk kembali ke rumahnya yang mewah dan kehidupannya yang nyaman di sana. Tetapi, Benedictus berhasil mengatasi godaan-godaan tersebut dengan doa dan mati raga. Suatu hari, iblis terus-menerus menggodanya dengan bayangan seorang perempuan cantik yang pernah dijumpainya di Roma. Iblis berusaha membujuknya untuk kembali ke kota mencari perempuan itu. Hampir saja Benedictus jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia merasa sangat menyesal hingga menghempaskan dirinya dalam semak-semak dengan duri-duri yang panjang serta tajam. Ia berguling-guling di atas semak duri hingga seluruh tubuhnya penuh dengan goresan-goresan luka. Sejak saat itu, hidupnya mulai tenang. Ia tidak pernah merasakan godaan yang dahsyat seperti itu lagi. Setelah 3 tahun, orang-orang mulai datang kepada Benedictus. Mereka ingin belajar bagaimana menjadi kudus. Ia menjadi pemimpin dari sejumlah pria yang mohon bantuannya. Tetapi, ketika Benedictus meminta mereka untuk melakukan mati raga, mereka menjadi marah. Bahkan para pria itu berusaha meracuninya. Benedictus membuat tanda salib di atas anggur beracun itu, dan gelas anggur tiba-tiba pecah berkeping-keping. Di kemudian hari, Benedictus menjadi pemimpin dari banyak rahib yang baik. Ia mendirikan 12 biara. Kemudian ia pergi ke Monte Cassino, di mana ia mendirikan biaranya yang paling terkenal. Di sanalah Santo Benedictus menuliskan peraturan-peraturan Ordo Benediktin yang mengagumkan. Ia mengajar para rahibnya untuk berdoa dan bekerja dengan tekun. Terutama sekali, ia mengajarkan mereka untuk senantiasa rendah hati. Benedictus dan para rahibnya banyak menolong masyarakat sekitar pada masa itu. Mereka mengajari orang banyak itu membaca dan menulis, bercocok tanam, dan aneka macam keterampilan dalam berbagai lapangan pekerjaan. Santo Benedictus mampu melakukan hal-hal baik karena ia senantiasa berdoa. Ia wafat pada tanggal 21 Maret tahun 547. Pada tahun 1966, Paus Paulus ke-6 menyatakan Santo Benedictus sebagai Santo Pelindung Eropa. Pada tahun 1980, Paus Yohanes Paulus II menambahkan Santo Cyrillus dan Santo Methodius sebagai Santo Pelindung Eropa bersama dengan Santo Benedictus.